Pada video kali ini untuk memenuhi tugas tentang pembahasan jurnal, terutama jurnal dari Jurnal Spektrum Volume 2 nomor 2 Juni 2015 tentang kajian kuat medan listrik saluran transmisi 150 kV pada konfigurasi vertikal. Proses penyaluran tegangan listrik tegangan tinggi memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar saluran transmisi. Salah satu dampak penyaluran tegangan tinggi adalah timbulnya medan listrik di sekitar konduktor saluran transmisi. Proses penyaluran tenaga listrik tegangan tinggi memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar saluran transmisi. Salah satu dampak penyaluran tegangan tinggi adalah timbulnya medan listrik di sekitar konduktor saluran transmisi. Kajian kuat medan listrik saluran transmisi 150 kV pada konfigurasi vertikal dilakukan dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode bayangan dan pengukuran kuat medan listrik di bawah saluran transmisi. Perhitungan diukur untuk menghitung bagaimana karakteristik kuat medan listrik 1 sebesar 4283 VM dan pada lokasi 2 sebesar 4521 VM. Hasil pengukuran kuat medan listrik, karakteristik hasil pengukuran kuat medan listrik pada titik dengan jarak yang sama disebabkan tegangan fase ke netral. Masing-masing fase konduktor mengakibatkan perbedaan hasil pengukuran. Adapun penelitian yang dilakukan mengenai kuat medan listrik pada saluran udara tegangan tinggi 150 kV, Kampar dan Pekanbaru dengan menggunakan persamaan impedensial. Hasil penelitiannya kuat medan listrik tertinggi sebesar 70 VM. Penelitian ini dilakukan di bawah saluran transmisi 150 kV antara gardu induk Sanur dan gardu induk Selayar yang beroperasi. Penelitian dilakukan dengan pengukuran kuat medan listrik secara langsung di bawah konduktor saluran transmisi konfigurasi vertikal sirkuit tunggal. Standar ambang batas yang digunakan pada penelitian ini adalah Standar Nasional Indonesia 04-6950-2003. Salah satu metode yang dapat dilakukan yaitu metode pembayangan. Kuat medan listrik di sekitar saluran transmisi dapat ditentukan dengan menggunakan metode bayangan. Metode ini menjelaskan bahwa medan listrik di atas bumi dipengaruhi oleh muatan saluran dan bayangannya sebagai akibat pengaruh bumi. Atau dalam tanda kurung, saluran transmisi dianggap tak terhingga. Di atas ini merupakan gambar 1 kuat medan listrik pada titik 0 di bawah saluran transmisi. Muatan dari konduktor Q dapat ditentukan melalui tegangan V dan koefisiensi potensial Maxwell P dengan persamaan 1. Q sama dengan P min 1 V kolom, di mana elemen matriks P adalah seperti di atas dengan P11 sama dengan koefisiensi sendiri potensial Maxwell konduktor 1. P12 sama dengan koefisiensi sendiri potensial Maxwell konduktor 1 dan 2. H1 sama dengan tinggi konduktor 1 di atas tanah. D sama dengan diameter konduktor. Epsilon 0 sama dengan permivitas ruang hampa. X1 dan Y1 sama dengan koordinat konduktor 1. XP sama dengan koordinat pengamatan. Adapun salah satu contoh perhitungan konduktor yaitu pada saluran transmisi 150 kV antara gardu induk Sanur dan gardu induk Sianyar, di mana saluran transmisi sirkuit tunggal konstruksinya menggunakan konstruksi tiang beton, di mana isolator digunakan sebagai lengan penghubung dengan konduktor. Saluran transmisi 150 kV antara gardu induk Sanur dan gardu induk Gianyar konfigurasi vertikal menggunakan konduktor jenis ACSR Hawk dengan luas penampang 240 mm2
dan diameter 0,0178 meter. Perhitungan dan pengukuran kuat medan listrik di bawah konduktor saluran transmisi 150 kV konfigurasi vertikal antara Gardu Indusanur dan Gardu Indu Gianyar dilakukan pada 11 titik, yaitu pada gambar di atas ini, menunjukkan titik-titik perhitungan dan pengukuran. Titik 6 merupakan titik tengah perhitungan dan titik pengukuran 1 dan 11 merupakan titik terjauh dengan jarak 5 meter dari titik 6. Masing-masing titik berjarak 1 meter. Itu seperti pada gambar di atas. Di mana hasil perhitungan pada lokasi 1 antara tiang 73 dan 74 dengan tinggi konduktor fasa R 17,04 meter, fasa S 14,31 meter, dan fasa T 11,73 meter dapat dilihat pada tabel di atas. Dan antara tiang 73 dan 74 dapat dilihat pada gambar di atas ini. Berdasarkan pada gambar di atas, dapat dilihat kuat medan listrik antara tiang 73 dan 74 tertinggi terdapat pada titik 6. Kuat medan listrik di satu titik dengan jarak yang sama dari titik tengah perhitungan, nilai kuat medan listriknya juga sama. Hasil perhitungan di titik 7, 5 dan 7, kuat medan listriknya sama sebesar 4.262 V per M. Titik 5 dan 7 merupakan titik yang berjarak 1 meter dan titik 6 yang berada tepat di bawah konduktor saluran transmisi. Semakin menjauh titik tengah perhitungan, kuat medan listriknya akan berkurang. Adapun hasil perhitungan pada lokasi 2, perhitungan kuat medan listriknya pada lokasi 2 antara tiang 48 dan 49 dengan tinggi konduktor fasa R yaitu 16,26 meter dan fasa S 13,77 meter dan fasa T 11,43 meter. Dapat dilihat pada tabel di atas ini. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan kuat medan listrik di lokasi 2 antara tiang 48 dan 49 dapat dilihat pada gambar tabel di atas. Pada tabel di atas dapat dilihat karakteristik hasil pengukuran kuat medan listrik pada lokasi 1. Kuat medan tertinggi berada pada titik 6 yang merupakan titik tengah pengukuran. Hasil pengukuran terendah berada di titik 1 dan titik 11 yang merupakan titik pengukuran dengan jarak terjauh. Kuat medan listrik pada satu titik di bawah saluran transmisi konfigurasi vertikal semakin berkurang apabila menjauhi titik 6 yang merupakan titik tengah pengukuran. Adapun hasil pengukuran kuat medan listrik di lokasi 2 antara tiang 48 dan 49 tertinggi yaitu pada tiang hari sebesar 4.700 V per M dan kuat medan listrik terendah pada pagi hari yaitu sebesar 2.787 V per M, yaitu menunjukkan hasil pengukuran kuat medan listrik di lokasi 2 pada siang dan sore hari, itu pada tabel di atas ini. Berdasarkan pada tabel di atas, kuat pengukuran medan listrik di lokasi 2 antara tiang 48 dan 49 dapat dilihat pada grafik di atas. Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat karakteristik kuat medan listrik di lokasi 2 antara tiang 48 dan 49. Besarnya kuat medan listrik pada satu titik dengan jarak yang sama dari titik tengah pengukuran seharusnya sama. Terdapat perbedaan hasil pengukuran kuat medan listrik pada jarak yang sama seperti titik 5 dan 7. Perbedaan hasil pengukuran pada titik 5 dan 7 disebabkan karena pengukuran dilakukan tidak pada waktu yang sama bersamaan sehingga terdapat perubahan tegangan fasa ke netral. Fasa R, fasa S, fasa T. Perubahan tegangan tersebut menyebabkan hasil pengukuran kuat medan listrik di titik 5 dan 7 berbeda. Dari hasil jurnal yang telah dibahas tadi dapat disimpulkan bahwa kuat medan listrik yang berada antara titik 1 sampai titik 11, kuat medan listriknya berada pada titik 6 yaitu titik tengah dari medan listrik itu sendiri. Yang kedua, dari perhitungan pengambilan data pada siang hari dan sore hari
Ada perbedaan kuat medan listrik yang terdapat pada titik 5 dan 7, yaitu tiap 1 meter dari titik tengah, yaitu titik 6, di mana terdapat hasil yang berbeda karena pengambilan data yang dilakukan juga pada waktu yang berbeda. Demikian penjelasan mengenai jurnal untuk memenuhi tugas, yaitu jurnal dari Jurnal Spektrum Volume 2 nomor 2 Juni 2015. Terima kasih.